Baby, vente pa' mi casa, que tengo un pijama party. Terima tu amiguita, que no salvaje y quiero... Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Konstantinus Tuba, biasa dipanggil Kons. Saya mahasiswa semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pencaksilat Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah kami, yaitu tes dan pengukuran cabang olahraga, di mana video ini kami buat untuk memenuhi nilai UAS. Oke, kita langsung saja untuk masuki materi kita. Di dalam jenis tes keterampilan cabang olahraga ini dibagi lagi ada beberapa jenis tes. Yang pertama ada tes keterampilan bola voli, yang kedua ada tes keterampilan sepak bola, yang ketiga ada tes keterampilan sepak takraw, yang keempat ada tes keterampilan tenis lapangan, dan yang kelima ada tes keterampilan motorik. Oke baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tes keterampilan bola voli. Di dalam tes dan keterampilan bola voli ini dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tes keterampilan bola voli dari Brady, dan yang kedua ada tes bola voli dari Clinton, ketiga ada tes keterampilan bola voli dari Lita dan Stowe, yang keempat ada tes keterampilan bola voli dari Russell dan Lang, kelima ada tes keterampilan bola voli dari French dan Coppet, dan yang keenam ada tes keterampilan bola voli dari Alfred. Oke baik, dari keenam jenis tes ini saya mengambil salah satunya, yaitu tes dan keterampilan bola voli dari Brady. Tujuan dari tes dan keterampilan bola voli dari Brady. Tes ini secara umum bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan keterampilan bermain bola voli. Hasil tes ini dapat dipergunakan untuk yang pertama, klasifikasi, yang kedua, perbaikan dan mengajar, yang ketiga, mengukur kemajuan anak, yang keempat, dasar pemberian nilai. Itu adalah tujuan dari tes keterampilan bola voli dari Brady. Yang kedua adalah sasaran. Sasaran dari tes dan keterampilan bola voli dari Brady ini yaitu tes keterampilan bermain bola voli dari Brady berlaku bagi mahasiswa putra yang sederajat atau perguruan tinggi. Tes ini apabila dipergunakan di Indonesia sebaiknya dilakukan pengujian terlebih dahulu. Apakah tes yang valid dan reliable untuk mahasiswa putra di Amerika juga valid dan reliable untuk mahasiswa putra di Indonesia? Itu adalah sasarannya. Dan yang ketiga adalah validita dan reliabilita. A. Validita statistik dari tes ini adalah 0,86. Angka ini diperoleh dari hasil korelasi antara skor yang dicapai mahasiswa pada saat melakukan tes dengan penilaian yang dilakukan oleh 4 orang juri. Yang ke B, reliabilita. Untuk tes ini adalah 0,925 yang diperoleh dari hasil tes ulangan atau retest yang dilakukan oleh mahasiswa putra dengan jumlah 522 mahasiswa dan 15 anggota tim suatu perguruan tinggi. Dan yang keempat ada petunjuk umum pelaksanaan tes. Yang pertama untuk testi. 1. Pada saat melakukan tes, testi hendaknya memakai pakaian olahraga, kaos dan celana pendek, dan mengenakan sepatu olahraga. Yang kedua, testi harus melakukan pemanasan, harus memahami tes yang akan dilakukan, dan menguasai teknik pelaksanaannya. Hal ini harus dilakukan testi sebelum melakukan tes. Yang ketiga, testi harus mematuhi semua peraturan yang ada. Yang ke B untuk tester. Tester harus mempersiapkan fasilitas dan peralatan yang diperlukan. Yang kedua, sebelum melakukan tes, tester membacakan petunjuk khusus pelaksanaan tes. Setelah itu, baru testi diberi kesempatan untuk mencoba.
Yang ketiga, tester harus mencatat hasil yang telah dicapai testi. Pencatatan hasil harus dilakukan secara objektif. Yang kelima, tes dan pelaksanaannya. A. Alat dan fasilitas yang diperlukan. 1. Tembok atau dinding yang tegak dan kokoh. Yang kedua, stopwatch. Yang ketiga, bola voli. Keempat, tali rafia dan cat untuk membuat garis. Kelima, meteran. Keenam, seperangkat alat tulis. Yang ke B, bentuk lapangan. Sebagai sasaran bola atau lapangan, digunakan tembok atau dinding yang bersifat tegak dan kokoh dengan diberi garis horizontal sepanjang 5 feet atau 1,52 meter dan tingginya dari lantai adalah 11,5 feet atau 3,496 meter. Yang ke C, pelaksanaan tes. 1. Testi berdiri bebas di depan dan menghadap ke tembok sasaran. Kedua, pada aba-aba ya, testi melempar bola ke dinding sasaran. Yang ketiga, pantulan bola yang dilempar usahakan di volley secara terus-menerus ke dinding sasaran selama 1 menit dengan gerakan yang sah. Yang keempat, bila bola tidak dikuasai atau dikontrol, maka bola boleh dipegang. Tetapi untuk melanjutkan tes, harus dimulai lagi dan melemparkan bola kembali ke dinding sasaran. Oke, baik. Dan yang ke D, yaitu penskoran. Yang pertama, lemparan bola yang pertama ke arah sasaran belum mendapat skor. Dan yang kedua, skor mulai dihitung setelah bola dilempar ke dalam sasaran, memantul dan dipasing lagi ke arah sasaran. Dan yang ketiga, setiap pasang bola yang masuk ke dalam sasaran atau mengenai garis batas 5 feet atau 1,52 meter memperoleh skor 1. Sedangkan bola yang tidak masuk daerah sasaran diperoleh skor 0. Dan yang keempat, apabila terjadi passing bola yang gagal atau tidak terkontrol, maka bola boleh dipegang dan segera dilempar ke daerah sasaran. Lemparan tidak boleh dihitung sebagai hasil tes. Yang kelima, hasil skor testi adalah keseluruhan hasil passing yang dilakukan selama 1 menit dan bola yang dipassing masuk ke daerah sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oke, baik. Teman-teman, yang sudah saya jelaskan tadi adalah tes keterampilan bola voli. Dan sekarang kita lanjut ke 2, yaitu tes keterampilan sepak bola. Tujuan dari tes keterampilan sepak bola yang pertama, untuk mengukur kecakapan dan keterampilan seseorang dalam bermain sepak bola. Yang kedua, untuk memberi nilai bagi guru pendidikan jasmani. Yang ketiga, untuk menetapkan urutan atau ranking dan pengelompokan dalam seleksi. Yang keempat, untuk mencari bakat atau talent scouting. Yang berikut adalah sasaran. Sasaran dari tes keterampilan sepak bola ini yaitu mahasiswa putra tingkat SLTA atau perguruan tinggi. Yang keempat, yang berikutnya ada jenis tes. Yang pertama, memainkan bola dengan kepala atau heading. Dan yang kedua, menyepak dan menghentikan bola atau passing and stooping. Yang ketiga, menggiring bola atau dribbling. Yang keempat, menembak bola ke sasaran atau shooting. Dan yang berikutnya adalah alat dan fasilitas yang diperlukan. 1. Bola sepak secukupnya minimal 4 buah. Kedua, stopwatch sesuai kebutuhan minimal 4 buah. 3. Tonggak pancang atau lembing 10 buah. Yang keempat, tali dan kapur untuk membuat garis. Kelima, meter. Keenam, seperangkat alat tulis dan formulir. Ketujuh, dinding pantul dan dinding sasaran atau tembok atau dinding papan yang kuat, minimal sama dengan ukuran kertas. Yang berikut adalah pengetes. Untuk lebih memperlancar jalannya tes, disarankan
agar setiap jenis tes ditangani oleh petugas tersendiri. Dengan demikian, untuk melaksanakan tes ini diperlukan 9 orang pengetes yang terdiri dari A. Koordinator 1 orang, B. Pengambil waktu 4 orang, dan yang C. Pengawas merangkap pencatat 4 orang. Oke, baik, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan. 1. Petunjuk umum pelaksanaan tes. Yang pertama, pada saat melakukan tes, hendaknya testi memakai pakaian olahraga, sepatu sepak bola, kaos dan celana pendek atau training. Yang kedua, sebelum tes dimulai, kepada semua siswa atau testi hendaknya diberikan penjelasan secara umum tentang tes yang akan dilakukan nanti, dan diberikan juga peragaan bagaimana melakukan setiap jenis tes. Yang ketiga, apabila dalam tes ini dipergunakan formulir tes perorangan, formulir tersebut harus dibawa serta oleh siswa atau testi setelah menyelesaikan jenis tes yang satu dan dipindahkan ke jenis tes berikutnya. Keempat, apabila dalam tes ini hanya dipergunakan formulir atau gabungan klasikal, sebaiknya setiap siswa atau testi diberi nomor dada yang sesuai dengan nomor urutannya yang tertulis dalam daftar formulir. Yang kelima, usahakan sedapat mungkin rangkaian atau baterai tes ini dapat diselenggarakan di suatu tempat untuk dapat lebih memanfaatkan waktu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu tadi adalah penjelasan sedikit dari saya mengenai tes keterampilan sepak bola. Dan yang kita lanjut yang ketiga yaitu tes keterampilan sepak takraw. Yang pertama, minimum bola. Tujuannya, tes ini untuk mengukur keterampilan minimal bola. Yang kedua, alat dan perlengkapan. Yang pertama ada stopwatch, yang kedua ada alat-alat tulis, ketiga ada bola takraw, dan yang keempat ada lapangan. Yang ketiga ada sasaran. Tes ini berlaku untuk anak-anak usia 10 sampai 15 tahun. Keempat, validitas. Validitas tes berupa konten validity. Yang kelima ada reliabilitas. Reliabilitas yang digunakan adalah tes ulang atau tes retest. Yang berikutnya ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama, satu petugas, yaitu seorang penghitung waktu dan pencatat skor. Yang kedua, pelaksanaan tes. Tes itu berdiri di lapangan permainan dengan memegang sebuah bola takraw. Ketika ada aba-aba ya, maka testi mulai menimang bola dengan menggunakan kaki selama 6 detik. Yang berikut, penilaian. Skor yang dicatat adalah jumlah timingan bola selama 60 detik yang dilakukan dengan pantulan bola minimal setinggi bahu. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai tes dan keterampilan sepak takraw. Yang berikut kita lanjut yang keempat, yaitu tes dan keterampilan tenis lantai, yaitu memiliki tujuan. Yang pertama, untuk mengukur kecakapan dan keterampilan seorang pemain tenis. Yang kedua, untuk menetapkan urutan atau ranking dan pengelompokan dalam seleksi. Yang berikutnya adalah sasaran. Tes keterampilan tenis ini diperuntukkan bagi pemain-pemain putra yang tergabung dalam perkumpulan tenis maupun yang tidak, yang berumur setingkat dengan siswa sekolah lanjutan tingkat atas, SLTA ke atas. Yang berikut jenis tes. Tes ini merupakan rangkaian atau baterai yang terdiri dari 3 jenis tes, yaitu tes servis, yang kedua tes rally 3 menit, yang ketiga ada tes drive forehand dan backhand. Yang berikut ada alat dan fasilitas yang diperlukan. Yang pertama, lapangan tenis lengkap dengan net. Yang kedua, raket tenis. Ketiga, bola tenis, stopwatch. Yang kelima ada tali kontak atau itu kalau ada. Yang keenam, 2 buah tiang masing-masing dengan ukuran 2,50 sampai 3,0
meter. Yang ketujuh ada seutas tali dengan ukuran 15 meter, lebih panjang daripada lebar lapangan tenis. Yang kedelapan kapur tulis dan alat tulis. Yang kesembilan formulir. Oke, baik. Teman-teman semua, yang sudah saya jelaskan di atas tadi adalah jenis-jenis tes keterampilan cabang olahraga yang terdiri dari 5 tadi. Sekarang kita lihat yaitu penilaian hasil tes. Untuk melakukan suatu penilaian terhadap hasil tes tertentu dapat menggunakan 2 macam acuan, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma atau PAN. Yang pertama kita lihat yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Model penilaian di sini didasarkan pada suatu kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, hasil tes yang didapat testing harus menyesuaikan dengan kriteria yang ada. Dapat diambil contoh model penilaian di perguruan tinggi yang bisa menggunakan skala 5. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah penilaian acuan patokan atau PAP tadi. Sekarang kita lanjut yang kedua yaitu penilaian acuan norma atau PAN. Model penilaian yang berdasar pada penilaian acuan norma didasarkan pada norma tertentu yang berkiblat pada bentuk kurva norma dengan tendensi sentral sebagai acuan. Oke, baik teman-teman, yang sudah saya jelaskan tadi yaitu adalah materi secara keseluruhan dalam keterampilan cabang olahraga. Mungkin hanya ini saja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tuhan memberkati. Salam olahraga, jaya jaya jaya.